Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam pembelajaran dari rumah atau belajar daring atau belajar online. Pelajaran kali ini adalah untuk kelas 10 dan materi yang kita bahas kali ini adalah bab kedua dan juga sekaligus pertemuan kedua. Adapun judulnya yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Jadi saya ulangi judulnya, berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Adapun hal-hal yang harus siswa ketahui yaitu berbusana muslim dan muslimah itu merupakan cermin kepribadian daripada seseorang. Yang kedua, bahwa orang beriman, orang muslim itu harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anakku, kita harus ketahui bahwa di dalam agama kita, di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, ada ayat-ayat yang memang memerintahkan kita untuk berbusana atau menutup aurat sesuai dengan batas-batas yang telah diatur dalam Islam. Anak-anakku yang saya muliakan, bahwa Islam ini mengatur dari berbagai aspek kehidupan manusia. Bukan hanya aspek ibadah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk juga di dalamnya adalah mengatur bagaimana berbusana muslim atau muslimah atau berpakaian Islam yang sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan dalam Islam. Sekalipun bahwa dalam Al-Quran dan hadis tidak ada penjelasan yang ditonjolkan bahwa model pakaian Islam adalah begini, model pakaian non-muslim adalah begini. Iya. Tetapi dalam ajaran Islam ada yang namanya menutup aurat. Jadi pakaian itu harus menutup aurat. Nah, sekarang kita bertanya, apa yang dimaksud aurat? Yang dimaksud aurat menurut bahasa yaitu sesuatu yang memalukan, aib dan buruk. Jadi aurat menurut bahasa malu, aib dan buruk. Sedangkan aurat menurut istilah dalam hukum Islam adalah batas minimal bagian tubuh yang harus ditutupi. Nah, itu aurat. Jadi batas minimal bagian tubuh yang harus ditutupi. Kalau perempuan, tubuhnya yang harus ditutupi seluruh tubuhnya, mulai dari kaki sampai di kepala, kecuali dua yang boleh tidak ditutup.
Apa itu yang dua? Yaitu muka dan telapak tangan. Jadi telapak tangan, ini telapaknya, ini punggung tangan. Ini saja yang boleh kelihatan bagi seorang wanita muslim atau muslimah. Sedangkan laki-laki, aurat laki-laki yaitu batasnya di atas pusat dan di bawah lutut. Itu bagi laki-laki sama sekali tidak boleh kelihatan di atas pusat dan di bawah lutut dari sebuah keadaan. Iya, kalau seorang laki-laki dia salat lantas kelihatan di bawah pusat atau di atas lutut, maka itu tidak sah salatnya. Dan pakaian seperti ini menutup aurat bukan hanya di dalam salat, semua dalam kehidupan kita, baik berolahraga, sekolah, di tempat rekreasi, di dalam rumah. Apalagi kalau di dalam rumah, sekalipun di dalam rumah ada orang lain di dalam rumah, ada orang yang bukan pemerintah, orang lain atau sepupu, tetap itu dijaga auratnya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita menutup aurat atau berbusana sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama di dalam Quran surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surah yang ke-33 ayat 59. Disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Al-ayah. Artinya, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai nabi, qul li aswajika, qul, katakan, li aswajika, kepada istri-istrimu. Ya, karena Nabi banyak istrinya. Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Iya. Qul li aswajika wa banatika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anakmu, wa nisa'il mu'minina, istri-istri orang mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabihinna, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh, menutupkan pakaiannya ke seluruh tubuh. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan ayat atau perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat, dan lebih awal disampaikan kepada istri-istri Nabi. Salah satu asbabun nuzulnya atau salah satu sebabnya ini ayat, karena di awalnya itu istri-istri Nabi penampilannya sama dengan wanita-wanita non-muslim atau wanita-wanita lain seperti budak. Jadi untuk membedakan mana perempuan mulia, mana perempuan malakbi, maka Allah perintahkan supaya membedakan bahwa istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, istri-istri orang mukmin hendaklah kalau keluar rumah berpakaian busana yang sesuai dengan etika-etika, norma-norma Islam. Kemudian, apa yang dimaksud dengan jilbab? Ya, jilbab. Bahwa tadi dikatakan yudnina 'alaihinna min jalabihinna, hendaklah menutupkan jilbabnya.
Jadi yang dimaksud jilbab itu adalah pakaian longgar. Pakaian longgar bagi muslim dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Jadi maksud ayat ini tidak boleh kita berpakaian yang ketat, ya, seperti pakaian legging itu yang menggambarkan isi tubuh seseorang. Iya, dihindari itu berpakaian yang bisa menggambarkan lekuk-lekuk tubuh seseorang. Iya. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan, apalagi kalau di luar sekolah misalnya, pergi rekreasi, pergi jalan-jalan, pergi di restoran, di mall-mall, atau di pasar-pasar, iya. Dan biasa juga ke pengantin juga kadang-kadang ada orang muslim berpakaian, ya kan. Kadang melihat kita orang muslim, ya, di jalanan, wah bagus, berpakaiannya bagus, jilbabnya bagus. Tapi di bawah tubuhnya ini, badannya, perutnya sampai di bawah itu tergambar daripada isi. Itu tidak dibenarkan oleh dalam Islam. Kemudian ayat yang kedua, yaitu terdapat di dalam surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 31. Apa itu ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina sinatahunna illa ma zahara minha. Ya, wa kullil mu'minin, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa kullil mu'minat, ya, wa kullil mu'minat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman. Wa kullil mu'minat. Katakan perempuan yang beriman. Ya, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menjaga pandangannya. Iya. Jadi menjaga pandangan. Wa yahfazna furujahunna, dan memelihara kemaluannya. Ya. Jadi memelihara kemaluannya. Wala yubdina sinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya. Jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya. Nah, apa pengertian yang terkandung di dalam ayat ini? Quran surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 31. Yang pertama tadi Tuhan mengatakan wa kullil mu'minat, katakan kepada orang mukmin yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menjaga pandangan. Maksudnya pandangan ini penglihatan kita jangan liar, jangan melihat auratnya orang, jangan melihat hal-hal yang tidak baik. Jadi jaga itu, termasuk juga laki-laki. Iya, laki-laki juga harus memelihara pandangannya kepada orang lain. Iya. Kalau orang terbuka auratnya, jangan dinikmati itu auratnya orang. Bahkan di dalam hadis dijelaskan bahwa kalau Anda berjumpa dengan seseorang, melihat orang cantik misalnya, ya jangan ditatap berulang-ulang. Iya. Satu kali adalah rahmat, yang kedua kali sudah makruh, yang ketiga kali itu sudah dosa. Ya, itu dalam penjelasan hadis. Tapi karena ini yang demikian itu susah dihindari, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa kita. Ya. Jadi yang pertama menjaga pandangan. Yang kedua memelihara kemaluannya. Wa yahfazna furujahunna,
Hendaklah wanita beriman itu menjaga kemaluannya. Apa yang dimaksud kemaluan di sini? Yaitu antara kedua paha. Jadi perempuan itu betul-betul kasihan dijaga itu. Karena wanita itu adalah lemah. Jadi kita tahu bahwa wanita itu lemah. Nah, salah satu kelemahannya itu gampang tergoda, gampang digombal, gampang dipengaruhi, gampang dibawa-bawa. Apalagi kalau perempuan itu sudah jatuh cinta kepada seseorang, di situ kasihan perempuan itu mudah diperdaya, mudah dipengaruhi, mudah dirusak. Oleh karena itu jaga baik-baik itu kemaluan kita. Makanya ada salah seorang orang bijak mengatakan bahwa hati-hati jatuh hati. Jadi hati-hati jatuh hati. Karena banyak orang sakit hati karena tidak hati-hati jatuh hati. Karena kalau seorang perempuan sudah terlanjur jatuh hati, maka disitulah mudah diperdaya oleh laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang kurang imannya, laki-laki yang tidak menyayangi, tidak memelihara perempuan. Oleh karena itu anak-anakku yang saya muliakan, saya hormati, hindari kita akrab dengan lawan jenis, hindari dekat dengan lawan jenis. Boleh kita berkenalan, boleh kita bersahabat, boleh kita berteman, tapi kalau sudah jauh sampai bisa kita dirusak, maka kita menghindar. Apalagi kalau anak-anak diajak dibonceng-bonceng, berdua-duaan di tempat sepi, supaya menghindarkan. Karena setan itu adalah ketiga yang menggoda, mempengaruhi kita. Kemudian selanjutnya, jangan menampakkan perhiasan. Perhiasan di sini dimaksud adalah aurat. Aurat. Jadi jangan kita mempertontonkan aurat kita. Yang biasa kelihatan ya. Kalau kita di Indonesia pada umumnya atau di Malaysia, Singapura, ya justru kadang-kadang ada orang sengaja menonjolkan auratnya. Misalnya orang berpakaian atau para ibu-ibu berpakaian atau anak gadis berpakaian tidak menutup dengan baik ini dada kita sehingga kelihatan sebahagian isinya. Apabila kelihatan sebahagian isinya, inilah yang mudah memancing, merangsang lawan jenis atau orang lain. Jadi ini yang dimaksud aurat. Kadang juga kita di pesta perkawinan melihat adik-adik gadis kita berpakaian bagus, pakaiannya roknya tertutup, tapi mulai dari ujung kaki sampai di paha itu terbelah, jadi kelihatan auratnya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang perlu saya tambahkan di dalam sebagai pengantar di dalam materi pendidikan agama ini. Karena untuk mempelajari lebih dalam, untuk lebih luas, saya harapkan kepada siswaku, baik siswa SMA, SMK, baik di SMK 4 maupun di luar SMK 4 di seluruh Indonesia ini, saya mengharap supaya buku pendidikan agama yang di-download itu supaya dibaca berulang-ulang, diperdalam, diperluas. Beberapa hal yang ditambahkan, kalau anak-anakku berolahraga, baik berenang di kolam renang atau di laut, tetap dijaga itu aurat. Jangan kita mengatakan karena saya di tempat rekreasi, saya tempat olahraga bisa kelihatan auratku. Kalau kelihatan aurat itu tetap berdosa, kita tetap berdosa. Kadang-kadang juga saya melihat waria, wanita perempuan, tapi ini ada sebagian banyak juga baik-baik. Tapi kadang ada saya temukan sengaja
memperlihatkan pakaian yang menonjol seolah-olah mencari perhatian, tapi pakaiannya kurang sopan atau kurang ajar lah. Ya, jangan kita ikut-ikut seperti itu. Ya. Kita berniat berpakaian ini supaya kita ini bernilai ibadah. Bagaimana supaya kita berpakaian bernilai ibadah itu? Kita pakai pakaian yang cantik, yang bersih, ya, yang sopan, supaya orang senang melihat kita. Iya, jadi niatnya berpakaian, apakah misalnya kita pergi di pengantin, sengaja berpakaian cantik, bukan berpakaian mahal, baju cantik, baju bersih, baju rapi, baju indah, dengan niat supaya orang senang melihat kita, itu namanya bernilai ibadah. Tapi apabila kita berpakaian, kemudian seolah di dalam hati supaya orang Nabi lain kah heboh, Nabi lain kah hebat, Nabi lain kah orang kaya, itu bisa riya, bisa tale-talekan, pujiale atau kapujian, atau lece-lecean, orang Mandat bilang. Jadi itu sebenarnya dalam agama tidak boleh seperti itu, karena itu riya dan bisa jadi dosa. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita ke masjid, ya ini khususnya lagi ke masjid. Kalau kita ke masjid itu usahakan pakailah pakaian bersih, ya, indah, dan hindari memakai pakaian yang ada tulisannya di belakang. Karena kalau ada tulisannya di belakang, jamaah di belakang baca-baca gitu tulisan yang ada di baju tai. Jadi bisa mengganggu salatnya orang. Ya. Nah, saya pernah menemukan di suatu ketika salat berjamaah duhur di masjid, ada anak muda berpakaian, dia ikut salat berjamaah, tapi itu celananya yang di pahanya robek-robek. Jadi kalau saya perhatikan itu celananya bukan kebetulan robek, tapi rupanya memang model celana yang memang robek-robek. Itu yang dia pakai. Saya sempat sampaikan, adek, kalau salat hindari berpakaian celana seperti itu, karena itu kelihatan aurat tak, ya. Kalau kelihatan itu aurat dalam salat, itu batal salat tak, tidak sah. Hanya itu hadis yang Pak mengatakan bahwa saya ini Pak buru-buru. Tidak ada istilah buru-buru. Saya bilang bahwa di masjid ini ada beberapa sarung yang disiapkan oleh pengurus. Jadi boleh kita meminjam di situ. Jadi itu juga saya perlu sampaikan kepada anak-anakku, kalau kita beli pakaian yang sesuai dengan syariat atau ajaran Islam. Jangan berpakaian yang berlebih-lebihan, yang terlalu menonjol. Iya, biasa-biasa. Iya, karena tujuan daripada kita berpakaian ini, berbusana ini, yaitu supaya nampak kepribadian seorang muslim yang bagus. Ya, nampak keindahan kita. Ya, seseorang bisa diukur kepribadiannya itu, bisa diterka kepribadiannya, dilihat juga dari penampilan berpakaiannya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Allah memberkati dan merahmati kita, dan mudah-mudahan anakku sehat walafiat. Kita belajar jauh ini, dari jarak jauh. Sekali lagi bahwa untuk memperdalam dan memperluas, bacalah berulang-ulang kali materi pembelajaran kita hari ini, berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, ya, kalau mau melihat materi-materi atau ceramah-ceramah saya, bisa dilihat di channel saya, Alimuddin Sunusi. Jangan lupa like and share. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Atas nama Dr. Andus Haji Alimuddin Sunusi,
guru SMK Negeri 4 Makassar, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi jangan lupa channel saya Alimuddin Sunusi, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.